إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا هذه وكنا صالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما علينا من نعم صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما نعلمها وما لا نعلمها فلك الحمد كله ولك الشكر كله يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali renungan kita bersama surat Qaf yang penuh dengan rahmah dan keberkahan. Sebelum kita lanjutkan kajian kita akan buka mungkin dialog masukan ya atas apa yang kita pelajari kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan di sini bahwa sebagaimana dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang begitu agung bagi kitab sucinya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pada surah ini Allah juga berikan sifat bagi kitab sucinya sama dengan namanya. Qaf wal Qur'anil Majid. Menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran ini. Ya'lu wa la yu'la alaih. Oleh karena itu, seharusnya Quran ditempatkan di atas, selain dari Al-Quran ditempatkan di bawah. Jangan seperti yang saat ini kita saksikan, di mana Al-Quran untuk memahaminya harus tunduk kepada pemahaman salaf. Begitu pula sunnahnya. Padahal mereka pertama kali mengatakan bahwa kita wajib kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi kembali dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salaf. Padahal yang difahami salaf itu sama dengan sedikit percikan dari samudra Al-Quran. Itulah yang mereka dapatkan untuk kebutuhan mereka. Sedangkan kehidupan terus berkembang dengan tantangannya. Hanya Quran yang dapat menjawab. Sedangkan salaf jawaban mereka untuk masa lalu mereka. Oleh karena itu dalam kitab Tabatabai tafsirnya ya,
beliau mengatakan bahwa Al-Quran nur, dia yang memberikan penerangan. Dan nur ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Allah juga gambarkan dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Setelah itu menggambarkan bagaimana Al-Quran dengan cahayanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Jadi kita harus betul-betul menempatkan Al-Quran sesuai sebagaimana yang ditempatkan Allah. Kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kesuciannya dijamin oleh Allah, berada di tangan-tangan duta-duta Allah, baik para malaikatnya maupun nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini dikumpulkan oleh Nabi pada masa hidupnya, disalin oleh para sahabat dan para penerus menuju seluruh amsar. Dan dia tetap dalam keadaan terjaga seperti aslinya ketika diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti kita imani dan kita yakini. Dari pembukaan kemarin, Sayyid Qutb secara panjang lebar menerangkan kepada kita bagaimana keagungan Al-Quran. Dalam surah Al-Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruh kehidupan kita. Baik dari mulai masa kita, bahkan dalam kandungan, kita lihat pada surah-surah yang lain. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Allah bahkan yang mengambil sari-sari pati kehidupan kita, lalu membentuk sperma kita, demikian pula telur yang ada pada ibu kita, mempertemukannya dalam satu pertemuan yang amat indah di tempat yang bernama rahim. Di sana tertuang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menunjukkan jalan kita keluar dari rahim ibu kita, tumbuh di bawah asuhan dan pengawasan Allah, bahkan di saat ayah ibu kita dalam keadaan lengah dan tertidur. Dari mulai masa pertumbuhan hingga kita menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Pada saat kita meninggalkan dunia, pada saat kita dalam kubur kita, pada saat kita dibangkitkan, pada saat kita berdiri di hadapan Allah yaumul hisab. Dan Allah terangkan kepada kita tubuh kita yang terkubur dalam tanah sebenarnya tidak hilang. Karena bumi yang memakan dan menggerogoti tubuh kita, menggerogotinya atas perintah Allah. Kemana perginya, ya, di mana tempatnya, seluruhnya tercatat dalam catatan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ungkapan yang sederhana tapi amat mendalam dan menakjubkan. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Kami mengetahui bahagian mana dari tubuh mereka yang dikikis dan digerogoti oleh tanah. Bahkan kami memiliki catatan kitab yang menjaga semua, ya, yang dikikis oleh bumi. Kemana dia pergi? Bersama materi yang lain bersatu, semua diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, kemana kita akan bersembunyi dan melarikan diri? Begitu juga mereka-mereka yang membakar tubuh mereka pada saat mati menjadi abu, kemana perginya? Walaupun ditabur di tengah-tengah lautan, seluruhnya berada dalam ilmu Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kemudian Allah terangkan bahwa ketika mereka mengingkari hari pembalasan dengan dalih yang begitu rapuh, dengan alasan mustahil tubuh yang telah bercampur lumat dengan tanah akan dapat dibangkitkan kembali, Allah telah mengajukan argumentasi yang banyak dalam surah Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menghidupkan kembali yang telah menciptakannya untuk pertama kalinya.
Kalau kalian mengakui bahwa kalian ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, maka seharusnya dalam logika kalian untuk mengulangi kembali betapa mudahnya bagi Allah. Tapi kedua-duanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, akibat mereka mengingkari hari kembali, hari pembalasan, maka hidup mereka menjadi liar, brutal, tidak terkontrol. Karena mereka tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan mereka kelak akan dibalas oleh Allah. Berbeda dengan orang yang beriman. Karena mereka mengimani hari akhir. Dan mereka beriman bahwa Allah yang akan mengadili mereka atas seluruh amal perbuatan mereka. Mereka berhati-hati. Mereka khawatir apa yang mereka perbuat akan menjadi apa? Sebab penderitaan mereka yang kekal dan abadi. Sedangkan yang kafir bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum, mereka mendustakan al-haq, kebenaran yang tak mungkin dapat dipungkiri ketika datang kepada mereka. Fahum fi amrim marij, akhirnya mereka hidup dalam kekacauan, liar, brutal. Saksikan bagaimana mereka-mereka yang tidak beriman, baik dari kalangan orang di luar Islam maupun di kalangan orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran dan Rasul, tapi cara hidup mereka tidak menunjukkan adanya iman di hati mereka. Ini merupakan uraian yang sebetulnya kalau seandainya diuraikan secara panjang lebar membutuhkan lembaran-lembaran yang amat banyak. Tapi Al-Quran menguraikannya dengan bahasa yang sederhana, mudah untuk difahami, bahkan oleh orang-orang awam. Sedangkan bagi yang berpendidikan, mereka dapat mendalami dengan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, berbahagia sekali kita, alhamdulillah, sebagai orang yang beriman mendapatkan anugerah Allah untuk mendapatkan pendidikan langsung dari Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman yang langsung mengajarkan Al-Quran. Nah, coba ikhwan akhwat bandingkan orang yang langsung diajarkan sama Allah dengan orang yang mendapatkan pelajaran dari selain Allah, dan pelajaran tersebut berisikan keraguan. Karena bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi yang datang dari Allah pasti kebenarannya. Tidak meragukan. Quran yang penuh hikmah, Quran yang amat agung dan mulia. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kemarin sudah dibaca sebagian oleh Sayyid Abdullah terjemahannya, maka kita akan melanjutkan kembali di sini ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wal mas'alah idzan fi nadharihim hiya mas'alatu istib'adil haya ba'dal mauti wal bila. Wa hiya nadhratun sadhijatun kama aslafna. Lianna mu'jizatal hayah allati hadathat marratan yumkinu an tahdutha marratan ukhra. Kama anna hadhihi al-mu'jizata taqau amamahum fi kulli lahdhah wa tuhitu bihim fi janabatil kauni kulli. Wa hadha huwa al-janibu alladhi qadahum ilayhi al-Qur'an fi hadhihi as-surah. غير أننا قبل أن نمضي مع لمسات القرآن وآياته الكونية في مأرب الحياة نقف أمام لمسة البلا والدثور التي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه أإذا متنا وكنا ترابا وإذا فالناس يموتون وإذا فهم يصيرون ترابا وكل من يقرأ حكاية قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه وإلى غيره من الأحياء حوله يلتفت ليتصور الموت والبلا والدثور بل يحس دبيب البلا في جسده وهو بعد حي فوق التراب وما كان لموت يهز قلب الحي وليس كالبلا يمسه بالرجفة والارتعاش والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها
وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا فشيئا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ. لكأنما التعابير يجسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها وتأكلها رويدا رويدا ويصور أجسادهم وهي تتآكل باضطراد وتبلى ليقول إن الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم وهو مسجل في كتاب حفيظ فهم لا يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا. أما إعادة الحياة إلى هذا التراب فقد حدثت من قبل وهي تحدث من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي. وهكذا تتوالى اللمسات التي تذيب القلوب وترققها وتدعها حساسة متوفرة جيدة الاستقبال وذلك قبل البدء في الهجوم على القضية ذاتها ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية فمادت الأرض من تحتهم ولم يعودوا يستقرون على شيء أبدا. Itu وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث من تلك الاعتراضات الواهية ذلك أنهم تركوا الحق الثابت فمادت الأرض من تحتهم ولم يعودوا يستقرون على شيء أبدا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وإنه لتعبير فريد مصور مشخص لحال من يفارقون الحق الثابت فلا يقر لهم من بعده قرار. إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه ولا تضطرب خطاه لأن الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص وكل ما حوله على الحق الثابت مضطرب مائج مزعزع مريج لا ثبات له ولا استقرار ولا صلابة له ولا احتمال. فمن تجاوز نقطة الحق الثابتة زالت قدمه في ذلك المضطرب المريج وفقد الثبات والاستقرار والطمأنينة والقرار فهو أبدا في أمر مريج لا يستقر على حال. ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء وتتناوحه الهواجس وتتخاطفه الهواتف وتمزقه الحيرة وتقلقه الشكوك ويضطرب سعيه هنا وهناك وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى الشمال وهو يلوذ من حيرته بركن ركين ولا بملجأ أمين وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين ولا بملجأ أمين فهو في أمر مريج. إنه تعبير عجيب يجسم خلاجات القلوب وكأنها حركة تتبعها العيون واستطرادا مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسخ الشامخ وفي الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة البعث يعرض بعض مظاهر الحق في بناء الكون فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي وإلى الماء النازل من السماء وإلى النخل الباسقات وإلى الجنات والنبات في تعبير يتناسق مع صفة الحق الثابت الراسي الجميل. أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ
وثبات واستقرار وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب. إن الثبات والكمال والجمال هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال. ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج. وكذلك الأرض في صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل البهيج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج بهيج. فالامتداد في الأرض الرواسي والرواسي الثابتات والبهجة في النبات تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال. وجه النظر إليها في السماء وعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوبهم ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق ومن أرض صفحة الكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح القلوب وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب. تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب يرجع إلى ربه من قريب. وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل. هذه الوصلة التي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا في القلب البشري وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم، وهي التي تهملها مناهج البحث التي يسمونها علمية في هذا الزمان، فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه. فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا الكون، وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعة هذا الكون الكبير. وكل معرفة ينجم من النجوم، وكل معرفة بنجم من النجوم أو فلك من الأفلاك أو خاصة من خواص النبات والحيوان أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة. إذا كانت هناك عوالم جامدة أو شيء واحد جامد في هذا الوجود، كل معرفة علمية يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب البشري وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشياء والأحياء، وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه. وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية دون هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في حياة البشر هي معرفة ناقصة أو علم زائف أو بحث عقيم. إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ بكل لغة أو يقرئ. إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرئ بكل لغة، atau boleh juga يقرأ بكل لغة، ويدرك بكل وسيلة ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والخوف، أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والخوف. Di sini sakin al-khaymah wal khu nggak bisa menjadi sifat dari as-sadid,
Karena al-jumlah ba'dal ma'arifi ahwal wa ba'dan nakirati sifat. Kalau ada jumlah setelah ma'rifah bentuknya menjadi hal. Jadi an yutali'ahu as-saviju sakinal khaymati wal kuh wal mutahabbiru sakinal amairi wal qusur. Kullun yutali'uhu biqadri idrakihi wa isti'dadihi. فيجد فيه زادا من الحق حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق وهو قائم مفتوح في كل آن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري والكون الناطق المبين لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة. المنهج العلمي المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه. والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار المنهج العلمي في إدراك الحقائق المفردة، ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض وردها إلى الحقائق الكبرى ووصل القلب البشري بها، أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم، لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي لها بشيء من سرها الجميل. والمنهج الإيماني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي يهتدي إليها بهذا الرباط الوثيق. والله أعلم. Alhamdulillah. Baik ya, kalau kita lihat sama-sama dari uraian Said Qutb ini, ya, hal yang penting untuk kita fahami di sini. Beliau menerangkan bahwasannya manhaj ilmi yang dikembangkan oleh kaum materialis, ya, yang menjadikan materi ini sebagai fokus perhatian mereka, sebagai komoditas yang menjadikan pasar sebagai utama mereka, memutuskan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhannya. Said Qutb mengatakan bahwa manusia tidak akan berpijak di atas pijakan yang kokoh dan kuat, melainkan apabila denyut hidupnya selaras dengan denyut dari alam semesta ini, yang seluruhnya mengajak kita merenung, bertafakur, membaca Kitabul Kaun, kitab alam semesta ini, yang mengajak kita untuk melihat, meresapi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, termasuk diri kita. Adapun metode penelitian ilmi ini hanya fokus, ya, kepada materi atau benda yang menjadi tujuan. Apapun madhabnya, baik itu materialisme, ya, yang menjadi pegangan kaum komunis, ya, atau kaum kapitalis, ya, semua menjadikan benda sebagai fokus utama. Sedangkan Allah menjadikan benda, materi di langit, di bumi, termasuk juga diri kita, sebagai tanda-tanda dan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Jadi mazhab imani atau metode, ya, yang diajarkan Allah melalui keimanan ini bukan mengabaikan metode ilmiah, tapi metode tersebut sebagai sarana. Sedangkan tujuan utamanya bukanlah benda, tapi tujuan utamanya untuk memahami al-haq, al-thabit, yang menjadi pijakan dari alam semesta, pijakan bagi kita semua yang tidak akan pernah goyah, di mana langit bumi dan seluruh makhluk yang terdapat di antara keduanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara alami, secara fitri. Sedangkan kita manusia sebagai khalifah diberikan pilihan oleh Allah untuk mengikuti alam semesta yang bertasbih kepada Allah, tunduk kepadanya, atau kita akan memilih cara hidup ala
kaum materialis yang menjadikan materialisme itu sebagai ideologi mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi dia akan terima balasannya di hari kemudian nanti. Karena mereka keluar dari kebenaran, hidup mereka menjadi liar, menjadi brutal, tidak sama sekali mengarah kepada tujuan hidup yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersiapkan bekalnya, maka tiba di hari akhirat nanti dalam keadaan menyesal. Sedangkan yang beriman, mereka menikmati pemandangan alam semesta, membaca kitabul kaun, kitab alam semesta dengan segala penuh keindahan. Tapi kaum bendawi, mereka hanya melihat benda sebagai komoditas yang mereka akan tawarkan di pasar. Hati mereka gersang. Kalau kita tidak menyaksikan alam semesta, setiap kita melihat, menoleh ke sana kemari, kita memuji kebesaran keagungan Allah. Oleh karena itu, melalui ayat-ayat yang Allah ceritakan kepada kita tentang langit, bumi, dan seluruh isinya bertasbih kepada Allah, ini sebagai pelajaran yang amat indah. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al azizil hakim. Begitu juga perintah sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Begitu juga subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Begitu juga tasbih yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu juga kebenaran yang ditemukan oleh para ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Jadi sebetulnya ayat-ayat Allah di langit di bumi bukan tujuan kita. Tapi ayat ini menunjuk kepada Allah Al-Khaliq, Al-Azim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Begitu denyut kita selaras dengan denyut alam semesta terhubung dengan Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang damai dalam hidup ini, tidak akan pernah goyah, tidak akan mengalami kebingungan, tidak akan mengalami kegelisahan. Allah kabulkan doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, tunjukkan jalan kita, bukan seperti mereka mengejar benda sebagai Tuhan mereka. Mereka hidup untuk melayani benda, hati yang gersang, jiwa yang resah, kehidupan yang liar. Mereka tidak menikmati kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Ini kesimpulan sedikit dari ungkapan Sayyid Qutb, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bacakan. Setelah bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin malik, lalu Allah mengajak kita untuk melihat agar kita memahami, meresapi dan menghayati juga kesalahan mereka yang menjadikan benda sebagai tujuan hidup mereka, betapa rendahnya mereka. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum. Apa mereka tidak memandang, melihat langit di atas mereka? Kaifa banaynaha, bagaimana kami membangunnya? Wa zayyanaha, kami hiasinya dengan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Wa ma laha min furuj, dan tidak terdapat sedikit pun retakan kejanggalan di langit. Semua dalam keadaan yang penuh keseimbangan. Kemudian wal arda madatnaha, dan bumi yang kami bentangkan. Wa alqaina fiha rawasi, lalu kami pancangkan di atas permukaannya gunung-gunung. Bukan tanpa tujuan. Dalam surah Luqman Allah mengatakan antamida bikum. Fungsi dari gunung ini yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keseimbangannya. Ustaz Hamzah sering memberikan contoh melalui kendaraan yang rodanya tidak balance. Rodanya tidak apa? Balance. Karena beratnya sudah apa? Sudah tidak seimbang. Waktu kita datang ke tempat balancing, bagaimana mereka memutar roda tersebut, lalu dengan ukuran mereka tahu ada kejanggalan, ya, ada kekurangan keseimbangan. Lalu mereka mengambil timah, ya,
mereka lekatkan pada bahagian roda, lalu mereka putar lagi. Kalau masih terdapat kepincangan, mereka tambahkan lagi. Sampai roda tersebut dengan kecepatan tinggi dalam keadaan seimbang. Jadi mereka tambahkan sesuatu benda kecil yang nampaknya sepele tapi menjaga keseimbangan roda. Kalau tadinya jalannya lenggak-lenggok itu mobil karena tidak seimbang, begitu mereka letakkan timah, jalannya apa? Jalannya dalam keadaan stabil. Begitu juga bumi. Allah tancapkan gunung-gunung. Karena apa? 2/3 bumi kita ini lautan. 1/3-nya daratan. Allah letakkan gunung-gunung untuk menjaga keseimbangannya. Tapi sayang manusia melakukan kerusakan. Mereka merubah alam semesta ini. Merubah bumi kita. Gunung-gunung mereka hancurkan. Mereka juga membangun dam-dam tanpa menjaga keamanannya. Mereka sebagai contoh, ketika Cina membangun dam yang amat dahsyat pada saat ini, di Sungai Kuning, Sungai Yangtze, akhirnya katanya menimbulkan ketidakseimbangan. Begitu juga ketika Barat menggunakan bangunan-bangunan kaca, padahal mereka menolak menandatangani perjanjian untuk menolak bangunan kaca. Karena bangunan kaca ini menimbulkan bumi semakin meningkat panasnya. Es di kutub juga mulai mencair. Permukaan laut juga mulai meninggi akibat dari ulah perbuatan mereka. Begitu juga polusi. Polusi akibat industri mereka. Kemudian mereka lagi mencari bumi alternatif. Kenapa nggak dijaga buminya? Kenapa harus cari bumi alternatif? Mereka lupa seolah bakal hidup panjang, padahal mereka bakal hidup singkat. Jadi kalau kita perhatikan manusia ini memang dungu luar biasa, kecuali yang beriman. Diperintahkan untuk menjaga alam semesta, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah Allah menjaga perbaikannya. Jadi bagaimana kami bentangkan bumi, kemudian kami pancangkan gunung-gunung untuk menjaga keseimbangannya. Dia menjadi paru-paru bumi. Di sana juga hujan turun, mengalir dalam bentuk sungai. Coba kalau turun di dataran rendah, bagaimana membawa ke atas? Tapi turun di dataran tinggi, mengalir ke bawah, meliuk-liuk melintasi sawah, ladang, membantu manusia. Kemudian wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di atas permukaannya dari berbagai macam pohon-pohon yang berpasangan, buah-buah yang berpasangan. Ini baru diketahui di belakang hari. Kemudian tafsiratan wa dzikra. Tujuan dari semua ini bukan hanya kita makan kenyang, bukan hanya memandang berwisata ke sana kemari dengan pakaian tidak senonoh, menggunakan bikini di tepi pantai, atau kita beriforia bangga di dalam bermabuk-mabukan di tempat bahkan yang pernah dikutuk oleh Allah seperti ular. Tapi tafsiratan untuk membuka mata hati kita. Wa dzikra, dan pelajaran. Likulli abdim munib, bagi setiap hamba yang hatinya selalu kembali pada Allah. Ini perbedaannya. Manusia yang beriman hatinya selalu ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ditambah dengan wa yatafakkarun. Kalau mereka hanya berfikir menjadikan benda sebagai komoditas untuk kebutuhan pasar, walaupun semua ini menimbulkan kerusakan di alam, juga penindasan terhadap manusia, permainan, dan menginjak-injak hak mereka seperti yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, manhaj iman ini yang paling indah. Dan al-haq yang datang al-haq yang sebenarnya yang datang dari Allah. Kalau yang datang dari manusia merupakan hasil penelitian, bisa benar, bisa salah, bisa baru mencapai sebagian kebenaran dan terus berkembang. Tapi kebenaran yang sejati, sebagaimana yang Quran sebutkan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam ayat yang lain, fala takun minal mumtarin. Maka Al-Quran dengan tegas dialah merupakan al-haq, yang lainnya batil. Kecuali yang sejalan dengan Quran, bukan sebaliknya. Seperti umat Islam pada saat ini, kenapa berada fi amrim marij, kacau balau, bergolong-golongan, berpecah belah, ditertawakan oleh apa? Oleh bangsa-bangsa, dikencingi oleh Zionis nggak berdaya. Bahkan minum kotoran mereka pun mereka nikmati seperti yang terjadi pada negara-negara Arab. Dipermalukan, kenapa? Fahum fi amrim marij, karena nggak berpijak di atas kebenaran. Mereka berpijak di atas sesuatu yang goyang, tidak stabil. Maka Allah tinggalkan mereka. Jadi bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum
fi amrin marij, dan insya Allah kebangkitan umat Islam di saat mereka kembali pada kitab Allah, kepada petunjuknya, bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam. Sampai mau nambahkan Fadil? Ini penting untuk tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Menarik surah Qaf ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab keraguan para orang-orang musyrikin tentang kebangkitan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan argumen yaitu dengan apa yang ada pada sekitar mereka. Jadi ini bagaimana salah satu manhaj dakwah atau manhaj tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan dia dalam Al-Qur'an ini, terutama dalam surah Qaf ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gunakan dalil manhaj istidlali, menggunakan dalil yaitu dengan apa-apa yang mereka saksikan di alam semesta ini. Jadi afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda badatnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Jadi ketika mereka meragukan tentang hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala berikan argumen agar supaya mereka melihat. Jadi bukan hanya melihat ya. Afala yang duru di sini sering kan kita baca afala yang duru nailal ibili kaifa khuliqat. Bukan cuma ngeliatin bagaimana ngeliatin unta seperti itu, tapi bagaimana hendaknya mereka itu menelitinya, melihatnya dengan seksama, mempelajarinya seperti itu. Karena apa-apa yang ada di lingkungan mereka, di alam semesta ini, daripada ayat-ayat kauniyah yang begitu banyak, yang begitu besar, ini akan memberikan bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan mereka dari kematian itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka bisa saksikan bagaimana di lingkungan mereka tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, bagaimana Allah hidupkan dari benda mati, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Ya, bagaimana Allah hidupkan dari suatu yang mati menjadi hidup, dan dari yang hidup mati, itu berulang kali kita bisa saksikan di alam ini. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin palingkan kita, untuk arahkan kita bagaimana kita memahami kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tentang bagaimana kita akan dibangkitkan nanti dengan melihat fenomena di alam ini. Ayat-ayat kauniyah begitu banyak di dalam Al-Quran, lebih dari 1000 ayat, dari 6236 ayat, melebihi dari ayat-ayat hukum. Kenapa? Karena ayat-ayat kauniyah ini terus berkembang, rahasia-rahasianya, pengetahuannya, ya, tidak seperti pengetahuan kita tentang hukum biasanya sudah fix seperti itu, apa yang ada dalam Al-Quran kemudian dicontohkan oleh Nabi dari dulu sampai sekarang nggak berubah, kecuali dalam sarana dan prasarananya bisa berubah seperti itu. Seperti bagaimana cara kita pergi haji, ya, kalau dulu pakai onta, ya, pakai kuda, sekarang menggunakan pesawat terbang. Ya. Ini adalah merupakan bagian dari sarana dan prasarana. Tapi dalam tata caranya tetap sama. Kita sholat dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tapi tentang apa-apa yang ada di alam semesta ini, dulu dipahami dengan tidak mendalam, tapi makin kesini makin berkembangnya ilmu pengetahuan akan makin mengungkap tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makin takjub orang akan ketika melihat bagaimana keindahan, keteraturan,
ketelitian apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik di alam semesta ini, di angkasa raya, maupun di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Allah ingatkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam raya dan juga di dalam diri mereka. Ya, makin sekarang para dokter meneliti tentang tubuh manusia, makin banyak sesuatu yang masih menjadi misteri. Makin berkembangnya ilmu pengetahuan, makin banyak spesialis-spesialis yang meneliti tubuh manusia ini, karena memang terdapat begitu banyak rahasia yang ada di dalam tubuh manusia. Ini Allah ingatkan, apa yang ada di alam semesta ini jangan hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan saja. Seperti Sayyid Qutb katakan tadi, jangan hanya sebagai maklumat jamidah, jaffah, mutahayyizah fil adhan, la tufdilaha bi syai'in min sirrihal jamil. Jangan sampai ini menjadi hanya pengetahuan yang beku, kering, sektoral, hanya kita fokus kepada pengetahuan tersebut, tapi tidak dikaitkan dengan Al-Khaliq, penciptanya yang begitu teliti menciptakan semua ini. Bagaimana pengaturan dari detak jantung kita yang terus-menerus tanpa henti sejak kita di janin sampai di dalam janin sampai kita meninggal nanti. Ini terus tanpa hentinya bagaimana darah yang dialirkan dengan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Begitu telitinya, begitu rapinya, begitu teraturnya. Penciptaan penggantian sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Ini mekanisme yang kalau digunakan oleh mesin akan rumit sekali, susah, sulit sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu canggihnya, begitu telitinya mengatur semua ini. Oleh karena itu, janganlah pengetahuan ini hanya terfokus pada pengetahuan itu semata, tapi kaitkan dengan yang meletakkan pengetahuan ini, yang mengatur dan menciptakan apa yang kita ketahui dan memberikan kita ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nanti akan terbukti bagaimana akan menambah keyakinan kita bahwasanya annahul haq, bahwasanya Allah benar, bahwasanya Al-Quran ini apa yang diceritakan ini adalah merupakan hak, kebenaran yang mutlak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwasanya Tuhanmu itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Mungkin kita tutup ya. Sudah pukul 7 ada acara lagi. Tapi sebelumnya saya ingatkan ada firman Allah tadi, afalam yanzuru wal arda madatnaha, dan bumi yang kami bentangkan. Ini yang menjadi alasan bagi mereka komunitas yang meyakini bumi ini datar, bahwa ini merupakan salah satu dalilnya. Padahal sebetulnya bumi yang bulat ini tidak sempurna bulatnya ini. Karena diameternya begitu luas, maka di mata kita seolah-olah dalam keadaan terbentang. Karena apa? Karena bukan benda kecil. Seperti semut kalau seandainya berjalan pada sebuah bola, dia merasakan seolah-olah apa? Bola itu datar. Iya, bola itu datar, padahal sebetulnya bulat. Jadi dia bulat, tapi Allah dengan rahmatnya membuat dia datar, ya, hingga kita bisa berjalan di permukaannya. Nah, kalau kita yang melihat buktinya, coba buka, saya barusan kirim foto yang dikirimkan oleh stasiun ruang angkasa Tiangong milik Cina, yang menggambarkan bumi dalam gambar yang begitu dekat. Gambar asli, bukan merupakan gambar rekayasa atau animasi, tapi gambar asli bisa dilihat. Padahal Allah mengatakan yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Bagaimana Allah memutar siang dan malam itu seperti sesuatu yang berputar pada benda bulat. Karena kurah itu bola. Kawwara al-imamah artinya kita melingkari apa? Kepala kita dengan
dengan imamah. Dan subhanallah keadaan ini mirip dengan apa? Dengan keadaan bumi kita ya, yang berputar pada sumbunya hingga terjadilah perubahan siang dan malam akibat rotasi bumi. Dan posisinya kan di tengah-tengah. Bukan begini putarannya, tapi mutar seperti ini. Nah itu yang dikatakan ekuator. Berputar lingkarannya pada apa? Pada ekuator. Oleh karena itu menarik sekali kita berangkat dari sini menuju Saudi Arabia pukul 2 siang dari sini kita berangkat. Begitu kita sampai dekat Teluk Persia, kita sudah gelap nih. Tahu-tahu kembali terang. Karena apa? Karena kita berada tadi pada ekuator, ya, berada pada tempat posisi terbenam. Tahu-tahu kita masuk ke ekuator, langsung apa? Kembali terang. Kita buka puasa pukul 10 malam di Saudi Arabia karena kita menunggu. Padahal sebetulnya kita boleh buka. Pada saat terbenamnya matahari Indonesia kita boleh berbuka. Kita lanjutkan puasa karena kita berangkat pukul 2 siang setelah zuhur. Kalau qabla zawal kita buka, tapi karena ba'da zawal kita berangkat, kita sempurnakan puasa dan tidak terasa lapar sama sekali. Jadi bagaimana keajaiban yang Allah tunjukkan di alam semesta ini, kita kecil. Tapi sombongnya petantang petenteng minta ampun. Menjadikan benda sebagai Tuhannya, padahal betul-betul apa? Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menciptakan bumi dan kita alam semesta jauh lebih luas dibandingkan apa yang kita fahami. Oleh karena itu menarik Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika dia akan membangun tempat pendidikan di daerah Malang. Pada saat itu Kiai Ihya hafizahullah ya, menawarkan tempat kebun apel. Dia mengatakan dari kebun ini insya Allah bisa menghidupkan santri. Terus Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki menegur, ata'tamidu ala tufah? Apa kamu bersandar pada apel untuk menghidupkan santri? I'tamid ala rabbit tufah. Bersandarlah pada apa? Tuhan yang apa? Yang menumbuhkan apa? Itu merupakan fakta. Kita ini kadang-kadang bersandar pada kerjaan kita. Tampak ucapan kita menggambarkan hati kita. Biar paling nggak ada asuransi untuk hari tua. Saya ingat asuransi Bumi Putra digambarkan seperti payung yang melindungi dari hujan. Bulan depan bangkrut asuransinya. 98 bangkrut asuransinya berikut bank-banknya. Jadi jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Walaupun terkadang suka kelepasan dengan mulut kita. Alhamdulillah. Kita nggak bilang alhamdulillah Allah sembuhkan penyakit kita dengan apa? Dengan obat. Tapi anak ke dokter fulan ternyata sekali minum obatnya baik. Ini salah besar. Alhamdulillah alladzi syafana. Sebabnya apa saja, bisa daun, ya, bisa dokter. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita rezeki. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang baik. Apa yang kita pelajari hari ini bisa mengubah pola hidup kita. Bukan lagi bergantung pada benda, bukan lagi melihat manusia sebagai benda dan alam semesta, tapi sebagai sahabat yang membuka mata kita, mengajak kita bersama-sama untuk melantunkan tasbih, syukur, puja-puji kita kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan kelalaian kita. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Rabb. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Amin amin Rabbi ya Rabb. faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا تقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بالحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.